Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perjumpaan pagi hari ini kita melanjutkan materi statistik dengan kompetensi dasarnya adalah ukuran penyebaran data pada kelas 12 TKJ 1 dan TKJ 2 dengan pertemuan ke-11. Sebelum kita menjelaskan atau menguraikan tentang ukuran penyebaran data pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, ini suratul mustaqim. Selesai. Anak-anakku sekalian, marilah kita mempelajari tentang simpangan rata-rata. Ukuran penyebaran yang hanya didasarkan pada nilai maksimum dan minimum tidak memberikan gambar yang baik. Itu terlihat penyebaran data. Untuk itu, dicari ukuran penyebar yang lain yang didasarkan pada seluruh nilai data dan dihitung terhadap nilai rata-ratanya. Jika nilai simpangan rata-rata kecil, maka nilai data terkonsentrasi di sekitar nilai pusat. Jika nilai simpangan rata-rata besar, maka nilai data tersebar jauh dari nilai rata-rata. Jadi simpangan rata-rata adalah suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-rata. Selanjutnya kita lanjutkan pada simpangan rata-rata dari data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. SR sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Harga mutlak XI dikurangi rata-rata hitung. Rumus ini kita dapat melakukan yang pertama, kita cari dulu rata-rata hitung. Setelah kita mencari rata-rata hitung, baru kita mencari simpangan rata-rata, yaitu SR tersebut. Nah, sebagaimana keterangannya kita perhatikan di sini. XI itu sama dengan nilai XI sama dengan X1, X2, X3, dan Xn yang telah kita bahas pada ukuran penyebaran data yang dahulu. Nah, sekarang kita akan memperhatikan dulu harga mutlak. Harga mutlak itu nilai negatif atau nilai positif akan menghasilkan nilai positif. Jadi kalian akan mendapatkan misalnya nilai rata-ratanya 7, misalnya 6 kurang 7 kan negatif 1 seharusnya, tapi dalam harga mutlak sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan bahwa SR itu sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan N dikalikan dengan harga mutlak SI dikurangi X rata-rata dibagi banyaknya data atau N. Sekarang keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data seperti saya bicarakan tadi, yaitu X1, X2 dan seterusnya. Ini disebut dengan data X, data K1 atau data K2 atau data seterusnya. Sedangkan X rata-rata sama dengan nilai rata-rata, N sama dengan banyaknya data. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan contoh data tunggal sebagai berikut. Hitunglah simpangan rata-rata dari berikut ini. 4,
5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Kelihatan dari data tersebut banyaknya data adalah 10, maka dapat kita menyelesaikan data tersebut. Yang pertama, seperti saya ngomong tadi, langkah pertama yaitu cari dulu X rata-rata. X rata-rata itu bisa menjumlahkan dari X tadi, X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan X10 tadi. Maka dapat juga kita menjumlahkan seperti rumus di atas itu. X rata-rata sama dengan 1 sama I sama dengan 1 sampai N kalikan dengan XI. XI itu adalah jumlahnya itu dari 1 sampai ke 10. Nah, seperti sekarang kan kita menggunakan rumus rata-rata. Sekarang kita cari dulu, jumlahkan satu persatu dibagi 10. Nah, sekarang lihat X rata-rata sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 sehingga mendapatkan jumlahnya adalah 70 dibagi 10. Berarti 70 dibagi 10 sama dengan 7. Nah, sekarang kalau kita menggunakan rata-rata, menggunakan jumlah, berarti kita sama saja dengan cari yang seperti yang saya terangkan tadi. 4 sampai 9 itu jumlahnya 70. Berarti itu I sama dengan 1 sampai 10 kalikan 70. Berarti dibagi 10. Sama saja dengan ini. 70 bagi 10 sama dengan 7. Itu disebut dengan X rata-rata data tunggal. Sekarang setelah kita mendapatkan X rata-rata, baru kita melanjutkan dengan rata-rata simpangan tadi, yaitu SR sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan N dikalikan harga mutlak XI dikurangi dengan X rata-rata dibagi N. Nah, ini tinggal kalau sudah mendapatkan X rata-ratanya tadi kan sama dengan 7. Berarti XI-nya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 dikurangi dengan X rata-rata. Kita perhatikan di sini satu persatu. SR sama dengan harga mutlak 4 dikurang 7 tambah harga mutlak 5 dikurang 7 tambah harga mutlak 6 kurang 7 tambah harga mutlak 7 kurang 7 tambah harga mutlak 7 kurang 7 tambah harga mutlak 7 kurang 7 tambah harga mutlak 8 kurang 7 tambah harga mutlak 8 kurang 7 tambah harga mutlak 9 kurang 7 tambah harga mutlak dikurang 7 9 kurang 7 sehingga diperoleh 4 kurang 7 seharusnya kan negatif 3, tapi karena harga mutlak selalu bernilai positif sehingga 4 kurang 7 sama dengan 3, 5 kurang 7 sama dengan 2, 6 kurang 7 sama dengan 1, 7 kurang 7 sama dengan 0, 7 kurang 7 sama dengan 0, 7 kurang 7 sama dengan 0, 8 kurang 7 sama dengan 1, 8 kurang 7 sama dengan 1, 9 kurang 7 sama dengan 2, 9 kurang 7 sama dengan 2. Sehingga dijumlahkan semua akan menghasilkan 12. Perhatikan 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 0 tambah 0, 6 tambah 1, 8 tambah 1, 9 tambah 2, 11, 10 tambah 2, 12. Berarti 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Itu dinamakan simpangan rata-rata sama dengan 1,2. Selanjutnya kita akan membahas tentang simpangan rata-rata dari data kelompok. Untuk membahas simpangan rata-rata dari data kelompok,
dapat kita memperhatikan rumus sebagai berikut. SR sama dengan jumlah frekuensi I kali harga mutlak XI dikurangi harga rata-rata dibagi jumlah frekuensi I. Contoh, tentukanlah simpangan rata-rata dari data berikut ini. Nah, maka kita perhatikan di kolom pertama kelas, yaitu tentang banyaknya kelas. Ini sudah dibahas juga materi ini sebelumnya. Yang kolom kedua adalah frekuensi. Dari frekuensi pada panjang kelas yang pertama sampai dengan panjang kelas yang terakhir jumlahnya adalah 50. Sekarang kita perhatikan untuk kelompok pertama 52 sampai dengan 58 frekuensinya 2. Selanjutnya kelompok yang kedua 59 sampai dengan 65 adalah frekuensinya 6. Sampai dengan kelompok yang terakhir 94 sampai dengan 100 itu frekuensinya adalah 3, sehingga jumlah seluruh frekuensinya adalah 50. Untuk menjelaskan data kelompok tentang simpangan rata-rata dapat diperhatikan sebagai berikut. Kelompok kelas pertama, kemudian yang kedua frekuensi, yang kolom ketiga adalah nilai tengah dari kelas sebanyak kelompok tadi. Kemudian yang kelompok yang keempat, kolom yang keempat itu frekuensi dikalikan dengan nilai tengah atau XI tadi. Kemudian kelompok yang kelima harga mutlak XI dikurangi dengan rata-rata hitung. Kolom yang keenam adalah frekuensi I dikalikan dengan harga mutlak XI dikurangi dengan X rata-rata. Sekarang perhatikan penjabaran frekuensi yang pertama pada kelompok pertama 2. Dengan kita lihat dulu, yaitu XI atau nilai tengah 52 ditambah 58 dibagi 2 akan menghasilkan 55. Nah, sehingga terdapat yaitu 2 kali 55 akan menghasilkan 110. Nah, untuk jelasnya kolom berikutnya belum bisa, kita lanjutkan dulu dari 3 kolom ini. Kemudian banyaknya kelas yang pada kelompok yang kedua adalah frekuensinya 6, akan terdapat nilai tengahnya 59 tambah 65 dibagi 2 akan mendapatkan XI-nya sama dengan 62, sehingga diperoleh frekuensi I dikali XI sama dengan 60 di 62 kali 6 sama dengan 372. Selanjutnya kelompok yang ketiga 66 ditambah 72 dibagi 2 akan menghasilkan 69. Berarti 7 kali 69 sama dengan 483. Selanjutnya kelompok yang keempat 73 ditambah 79 dibagi 2 akan menghasilkan 76. 76 dikali 2 akan menghasilkan 1520. Selanjutnya kelompok yang kelima 80 tambah 86 dibagi 2 akan menghasilkan nilai tengahnya adalah 83. 83 kali 8 akan menghasilkan 664. Selanjutnya kelompok yang ke-6 87 tambah 93 dibagi 2 akan menghasilkan nilai tengahnya 90. 90 kali 4 akan menghasilkan 360. Yang terakhir 94 tambah 100 dibagi 2 akan menghasilkan nilai tengahnya 97. 97 kali 3 sama dengan 291. Dari kolom ketiga ini akan membahas kolom yang ke-5. Dapat 21, dapat 14, dapat 7, dapat 0, dapat 7, dapat 14, dapat 27. Dari mana? Nah, ini lagi kita akan membahas pada XI. XI yaitu kolom yang ketiga.
Terdapatnya kolom yang ketiga itu di mana frekuensi yang paling banyak, yaitu berarti frekuensi 20 yang paling tengah. Berarti nilai XI nilai tengahnya adalah 76. Sebagaimana di sini dalam X rata-rata di bawah itu yaitu 3.800 bagi 50 sama dengan 76. Itu untuk X rata-rata yang di atas. Sedangkan XI-nya sudah ada 55, 62, 69, 76, 83, 90, dan 97. Nah, sekarang kita lihat di tengah-tengah itu berarti kan 76. Nah, sekarang dari mana dapatnya 21? Yaitu mari kita perhatikan, karena harga mutlak tadi itu kita ingat harga mutlak itu nilai positif ataupun nilai negatif akan menghasilkan nilai positif. Mari kita perhatikan XI-nya 55. Sedangkan nilai yang banyak muncul adalah 76, berarti 55 dikurangi 76 sama dengan seharusnya kan negatif 21, tapi karena harga mutlak akan menghasilkan positif, berarti 21. Begitu seterusnya, yaitu 62 dikurangi 76 sama dengan 14, seharusnya negatif 14, tapi karena harga mutlak harus bernilai positif. Selanjutnya itu 69 dikurangi dengan 76 sama dengan 7. 76 dikurangi 76 sama dengan 0. 83 dikurangi 76 sama 76 dikurangi 80. Ulang. 83 dikurangi 76 sama dengan 7. 90 dikurangi 76 sama dengan 14. Memang ini adalah karena memang harga mutlaknya positif, tetapi juga positif. Selanjutnya terakhir adalah 97 dikurangi dengan 76 sama dengan 21. Jadi nilai harga mutlak positif tetap positif, negatif akan menghasilkan positif. Nah, selanjutnya frekuensi dikalikan dengan harga mutlak SI dikurangi dengan rata-rata hitung sudah diperoleh tadi. Berarti frekuensinya mulai dari 1 sampai dengan yang terakhir yaitu 3, 6, 2, ulang 2, 6, 7, 20, 8, 4, 3, jumlahnya adalah 50. Nah, sekarang sedangkan harga mutlak XI dikurangi rata-rata hitung sama dengan 21, 14, 7, 0, 7, 14, 21. Sehingga diperolehlah frekuensi dikalikan dengan harga mutlak XI dikurangi dengan rata-rata hitung adalah sebagai berikut. Pada kelompok pertama frekuensinya 2, sedangkan harga mutlaknya adalah 21, berarti 2 kali 21 sama dengan 42. Kelompok yang kedua 6 frekuensinya, sedangkan di dalam XI kurang dengan rata-rata itu sama dengan 14, berarti 6 kali 14 sama dengan 84. Begitu seterusnya sampai yang terakhir yaitu 3 kali 21 sama dengan 63. Sehingga jumlahnya frekuensi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok yang ketujuh adalah 350. Baru kita akan perhatikan. Nah, dari keseluruhan itu dapat menggunakan rumus. Yang cari dulu kita rata-rata hitung sudah kita peroleh, yaitu dari
jumlah frekuensi kali I sudah ada nilainya, yaitu 3.800. Sedangkan jumlah frekuensinya sudah ada, yaitu 50. Sehingga diperoleh X rata-rata sama dengan 3.800 dibagi 50 sama dengan 76. Nah, jadi dapat 76. Sehingga diperolehlah, sedangkan simpangan rata-rata adalah jumlah frekuensi dikalikan harga XI dikurangi dengan X rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Maka tadi sudah yang terakhir pada frekuensi dikali harga mutlak XI kurang dengan rata-rata kelompok pertama sampai dengan kelompok 7 jumlahnya adalah 350, sehingga terdapat simpangan rata-rata sama dengan 350 dibagi 50 sama dengan 7. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 7. Demikianlah pembahasan tentang ukuran penyebaran data pada pagi hari ini. Nah, untuk menutupi perjumpaan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya menutupi perjumpaan ini, saya akan memberikan tugas selanjutnya, dan tugas ini hanya saya memberikan tugas pada data tunggal, sedangkan untuk data kelompoknya adalah untuk ulangan harian. Nah, untuk itu marilah kita menutup perjumpaan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi bagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada.